Halo rakyat Indonesia, saya Paulus Ferdinand Mamondol. Salam rakyat. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para pelopor Partai Rakyat Kecil Bersatu dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa kembali dalam channel yang memberikan edukasi maupun inspirasi terkait Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan pada saat ini saya ingin membahas sesuatu tentang kepartaian dari apa yang saya amati, yang saya cermati terkait pendirian sebuah partai, yang mana pada saat ini saudara tahu bahwa beberapa partai sedang dipersiapkan, beberapa partai sedang didirikan untuk mengikuti kontestasi pemilu pada tahun 2024, dan semuanya melalui sebuah proses atau tahapan-tahapan. Dan yang menjadi menarik saudara, dari apa yang saya amati, saya cermati terkait berdirinya sebuah partai baru atau deklarasi sebuah partai baru, banyak tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat, dan banyak sekali komentar-komentar yang saya perhatikan yang disampaikan oleh masyarakat melalui video-video YouTube atau kanal YouTube dari partai ataupun pihak-pihak yang menyampaikan atau menyiarkan video-video deklarasi, dan banyak netizen yang memberikan komentar. Ada banyak sekali komentar yang disampaikan, tapi saya tertarik dengan ada beberapa komentar yang intinya sama dari berapa banyak komen-komen itu, karena ada masyarakat yang menyambut baik dengan pemikiran-pemikiran yang baik, tetapi juga ada masyarakat yang tidak menyambut berdirinya atau lahirnya sebuah partai baru dengan berbagai banyak alasan. Nah, saya mengapresiasi komentar para netizen atau rakyat yang setuju ataupun memberikan apresiasi kepada partai yang baru, dan itu patut kita hargai. Begitu juga dengan para netizen atau masyarakat yang tidak setuju dengan berbagai alasan, itu juga patut kita hargai, karena itu menyangkut pandangan, pemahaman, dan juga pemikiran orang, dan itu biasa terjadi dan kita harus bisa menghormati itu. Tapi yang coba saya ingin berbagi dengan saudara melalui video ini adalah ada masyarakat atau netizen yang tidak setuju dengan lahirnya sebuah partai baru dengan alasan yang bisa saya himpun, ada 3 yang menarik nih. Yang pertama adalah bahwa terlalu banyak partai di Indonesia, sudah terlalu banyak partai, dan coba dikait-kaitkan dengan negara-negara lain yang cuma 2 partai, misalnya negara Amerika. Kemudian partai itu pada saat deklarasi memberikan janji, tapi nanti pada akhirnya tidak melaksanakan janji itu. Dan yang ketiga, dengan adanya partai baru itu membuang anggaran, menghambur-hamburkan anggaran bagi pelaksanaan pemilu. Jadi pendapat-pendapat itu paling banyak di seputaran 3 hal tadi. Tapi
sekali lagi tetap kita hargai, kita hormati apa yang menjadi pendapat mereka yang mendukung, yang menerima adanya partai baru itu patut kita hormati, patut kita apresiasi. Begitu juga yang tidak menerima adanya partai baru juga perlu kita hormati pendapat mereka. Tapi saya mencoba untuk memahami kenapa hal ini terjadi. Karena yang pertama adalah mungkin para netizen ataupun masyarakat itu belum mendapat edukasi yang baik tentang sebuah partai politik ya. Yang kemudian yang kedua, yang menurut saya juga ini sangat berpengaruh ya, karena adanya pengalaman-pengalaman buruk selama periode-periode yang telah dilewati tentang kinerja sebuah partai yang kemudian dianggap tidak memenuhi harapan bagi masyarakat, ataupun partai yang kemudian tidak lagi melihat kepada masyarakat. Nah, dua hal ini mungkin yang paling mempengaruhi apa dan bagaimana masyarakat itu tidak lagi percaya dan menganggap bahwa berdirinya sebuah partai yang baru adalah sebuah hal yang tidak penting ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit dengan saudara-saudara tentang apa yang saya pahami tentang sebuah partai. Nah, kenapa sebuah partai itu harus ada? Ya. Karena ini amanat undang-undang. Pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 sudah mengamanatkan itu ya. Menjamin kebebasan untuk masyarakat berserikat dan berkumpul dan menyampaikan pendapat ya. Dan yang kedua, sila keempat dalam Pancasila sebagai dasar negara kita juga sudah menjamin itu, bahwa ada keterwakilan ya. Dan kemudian sistem negara kita adalah sistem demokrasi, yang mana pembagian kekuasaan itu sudah dibagi ya. Dan keterwakilan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk bisa mengisi pada kekuasaan legislatif ya, di mana di situ ada tugas untuk menentukan kebijakan-kebijakan negara kita. Nah, dari perspektif itulah maka partai baru itu harus ada. Bagaimana sebuah partai harus berdiri, karena memang itu sudah menjadi sesuatu yang diwajibkan dan diharuskan karena ketiga hal tadi. Namun yang lebih penting lagi bahwa untuk bisa kita pahami dan juga rakyat kecil pahami bahwa adanya partai adalah salah satu sarana untuk menentukan sistem ya pemerintahan negara kita, yang dimana di dalamnya menentukan arah dan kebijakan yang kemudian akan dikembalikan kepada rakyat. Jadi siapapun rakyat yang setuju ataupun tidak setuju tentang sebuah partai, apalagi adanya partai baru ya, harus menyadari bahwa partai adalah salah satu cara atau satu-satunya cara untuk bisa menciptakan sebuah sistem yang ujung-ujungnya akan menghasilkan kebijakan bagi negara dan bagi rakyat. Jadi siapapun rakyat itu ya, Anda mungkin yang setuju atau Anda yang tidak setuju pun akan menerima atau mengalami apa yang menjadi kebijakan dari sistem negara kita. Nah, yang lebih penting daripada pandangan-pandangan masyarakat yang atau rakyat yang tidak setuju ini, karena ada kekecewaan yang dirasakan
terkait tadi pengalaman mereka ya, pengalaman yang sudah dirasakan oleh masyarakat, sehingga mereka menganggap bahwa kepartaian ini hanya menjadi kepentingan segelintir orang saja. Jadi tidak lagi membawa kepentingan bagi masyarakat. Dan mungkin itu juga adalah salah satu yang menyebabkan mereka tidak menginginkan ada partai baru lagi, ya, karena akan menjadi ribet katanya dalam mengatur pemerintahan. Tetapi mungkin itu karena kekurangan informasi dan juga edukasi tentang kepartaian ini. Jadi saudara, misalnya ada yang menyampaikan bahwa kenapa di negara kita harus ada banyak partai? Bukankah partai yang ada ini sudah cukup? Tetapi ada juga yang mengatakan partai yang sudah ada sekarang pun tidak mewakili atau menjawab apa yang menjadi keinginan aspirasi daripada rakyat. Nah, jadi ini memang sangat dilematis, tetapi suka atau tidak suka, kita kembali kepada tatanan konstitusi kita. Jadi partai apapun itu selama negara menjamin, selama sistem menjamin, maka sebuah partai bisa berdiri atau dibentuk atau didirikan ya. Dan kemudian ada hal yang juga sangat mempengaruhi, yaitu sejarah ya. Kalau kita berbalik sedikit ke belakang sejarah kepartaian kita setelah kita merdeka di tahun 1945, kemudian sistem pemerintahan kita berjalan. Nah, di situ pada pemilu yang pertama ya, tahun 1955 kalau tidak salah ya, itu banyak partai ya, banyak partai, dan sampai akhirnya kekuasaan yang boleh dikatakan kekuasaan Orde Lama itu, nah partai itu mulai sistem kepartaian mulai berjalan, dan ada beberapa partai, bahkan ada juga partai yang didirikan, bahkan juga ada partai yang dibubarkan ya. Dan kemudian setelah masuk pada kekuasaan Orde Baru, nah partai itu dirampingkan menjadi 3. Nah, partai dirampingkan menjadi 3 dengan harapan bahwa dengan adanya perampingan partai yang sudah mewakili dari keterwakilan masyarakat ya, yaitu dari 3 partai, yaitu P3, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan juga Partai Golongan Karya atau Golkar ya, Golongan Karya. Nah, diharapkan dengan adanya perampingan justru mempermudah atau lebih menghasilkan sistem perpolitikan yang baik. Namun pada kenyataannya selama Orde Baru itu berlangsung, partai ini hanya menjadi alat kekuasaan. Jadi akhirnya setelah masuk pada masa reformasi ya, nah kembali dipakai sebuah sistem yaitu multipartai, karena dianggap bahwa kalau kita pakai hanya 3 partai, nah yang tidak diinginkan adalah bahwa jangan partai menjadi alat kekuasaan. Nah, itulah makanya kenapa pada saat ini sampai dari masa reformasi sampai tahun kemudian, dan kita siap pada masuk pada 2024, dan pada pemilu yang lalu ya, periode yang lalu 2019 itu ada beberapa partai yang juga didirikan dan kemudian ikut, namun mereka tidak lolos sebagai partai yang ada untuk menjadi bagian dari sistem pemerintahannya, karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi partai yang ada di Senayan ya. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa
kenapa harus banyak partai ya. Nah, kita sudah melalui itu yang waktu-waktu atau pengalaman kita bahwa ketiga partai yang sudah dirampingkan ya, itu menjadi alat kekuasaan dan itu ditakutkan jangan sampai terjadi lagi. Kemudian yang berikutnya alasannya bahwa aspirasi itu begitu banyak ya. Jadi perlu ada kendaraan politik yang mampu menampung semua aspirasi masyarakat. Makanya sistem multipartai itu dipakai ya sampai saat ini supaya partai-partai ini bisa menjadi bahagian dari aspirasi masyarakat dan masyarakat bisa menentukan arah kebijakan dari bangsa dan negara. Nah, kemudian juga kalau ada yang bilang bahwa dari hasil apa yang saya amati, nah kenapa negara lain hanya 2 partai? Nah, ini membandingkan kita dengan negara lain. Yang sering saya lihat adalah mereka membandingkan dengan Amerika, bahwa Amerika punya 2 partai. Nah, saudara-saudara, nah kita tidak bisa samakan kita dengan negara Amerika ya, karena dari sistem ketatanegaraan kita aja udah berbeda. Walaupun kita sama-sama adalah sistem demokrasi. Tapi perbedaannya kita dengan negara misalnya Amerika yang punya 2 partai ya. Jadi ada partai Demokrat dan partai Republik. Yang mana Demokrat mengusung paham liberal ya, dan kemudian partai Republik mengusung paham konservatif. Nah, yang membedakan kita dengan mereka juga adalah sistem negara mereka adalah federasi atau negara bagian, united ya. Sedangkan kita adalah negara kesatuan atau negara republik. Dan itu yang kemudian membedakan kita dengan mereka. Kemudian demokrasi mereka sudah sangat maju ya. Masyarakat mereka juga sudah sadar politik dan sadar hukum. Ya, berbeda dengan sebagian kita dari masyarakat kita ya, yang belum sampai ke tatanan seperti itu. Nah, itu yang membedakan mereka. Dan juga kemudian mereka secara kepartaian juga sudah punya platform yang ketat, dan mereka sudah membagi 2 peta perpolitikan mereka, yaitu dengan mengusung sistem atau paham Demokrat dengan liberal ya, dan kemudian Republik dengan konservatif ya. Jadi boleh dikatakan Demokrat dengan moderat ya, paham moderatnya, dan kemudian Republik dengan paham konservatifnya. Nah, itu pemetaannya sudah sangat jelas, dan yang membedakan mereka dengan kita juga dalam kepartaian, sistem kepartaian mereka mulai dari perekrutan mereka itu sangat selektif dan profesionalisme yang dikedepankan, intelektualisme yang dikedepankan. Jadi memang verifikasi di dalam partai sendiri sudah sangat ketat. Jadi mereka melihat dari bawah ya, kaderisasi yang ada di dalam tubuh partai itu memang sudah sangat profesional sekali mereka. Ini yang membedakan mereka ya, kalau dicontohkan dengan Amerika dengan kita Indonesia. Ya, ini masyarakat yang saya coba lihat dalam komen mereka mengatakan seperti itu. Jadi ya mungkin saya akan bahas sedikit itu ya. Berbeda dengan kita dalam perekrutan partai ini masih belum secara profesional ya kita untuk merekrut partai, dan itu tinggal tergantung kebijakan dan sistem partai itu sendiri. Dan kemudian yang juga dikomentari adalah bahwa dengan banyak partai akan membuang atau menghamburkan anggaran, membutuhkan anggaran yang banyak. Sebenarnya ini juga merupakan persoalan tersendiri dari sebuah partai ya, karena menyangkut finansial atau keuangan partai. Nah, memang yang saat ini memang negara, kebijakan yang diambil itu adalah membiayai partai setelah partai itu memang bisa lolos ke Senayan ya, dengan
jumlah suara yang diperoleh. Jadi satu suara Rp1.000. Nah, ini kemudian yang dikatakan apabila banyak partai berarti banyak anggaran yang akan diberikan kepada partai. Sebenarnya tidak, karena nanti partai-partai yang lolos dari semua partai yang mengikuti menjadi peserta pemilu itu akan dibayar ketika partainya lolos dalam perolehan di Dewan Perwakilan Rakyat RI ya. Itu yang kemudian partai mendapat dana atau negara membiayai negara membiayai partai ya. Jadi tidak serta-merta bahwa dengan berdirinya partai yang begitu banyak ya sampai saat ini berarti negara sudah membiayai, tidak seperti itu. Dan ini memang partai juga harus memikirkan hal-hal apalagi menyangkut bidang finansial partai ya. Dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dengan banyak partai maka sistem akan sangat ribet atau susah ya. Sebenarnya tidak, saudara-saudara. Karena memang sistem kita sudah mengatur dengan tahapan-tahapan ya. Ketika sebuah partai itu berdiri, dia harus melalui tahapan-tahapan dan juga harus memenuhi syarat yang begitu banyak ya. Jadi apakah sebuah partai itu akan lolos sebagai partai peserta pemilu, itu juga harus melewati berbagai macam tahapan dan itu tidak mudah, saudara. Maka tidak benar juga dikatakan bahwa kalau jika kita banyak partai maka akan membuat ribet atau membuat sistem kita agak susah untuk dijalankan. Nah, itu sebenarnya tergantung dari bagaimana partai ketika mereka lolos menjadi partai yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Tentunya kinerja partai yang harus dilihat ya saudara. Nah, ini yang saya amati bahwa ternyata memang kepartaian ini, sebuah partai ini dia harus bisa bagaimana menunjukkan kinerjanya dan juga dia harus bisa diterima oleh masyarakat. Tentu dalam hal ini partai harus mempunyai platform, partai harus mempunyai visi misi ya, yang kemudian bisa meyakinkan masyarakat untuk kemudian menjadikan partai itu sebagai alat politik, kendaraan berpolitik, kendaraan untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi secara keseluruhan jika memang masyarakat Indonesia ini bisa memahami keadaan ini, bisa memahami arti sebuah partai, maka sebenarnya mungkin tidak ada lagi masyarakat yang pesimis. Tapi itu yang terjadi karena dua alasan. Yang pertama saya bilang tadi bahwa mungkin karena pengalaman-pengalaman atau masyarakat melihat bahwa kinerja partai tidak memuaskan dan rupanya partai hanya menjadi alat kekuasaan dan kemudian partai hanya mementingkan kepentingan elit tertentu, atau juga mungkin partai itu hanya menjanjikan dan kemudian tidak mampu untuk menepati janjinya. Jadi pengalaman-pengalaman inilah yang secara mental dan juga ya, secara pengalaman masyarakat ya, menjadi trauma untuk menerima sebuah partai. Nah, jangankan partai yang baru ya, partai yang lama pun pada kondisi yang sama yang saya lihat dan saya amati. Jadi memang intinya tidak mudah untuk mendirikan sebuah partai, teman-teman. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang harus dilakukan agar supaya masyarakat itu bisa menerima partai itu.
Nah, tentunya partai harus mempunyai satu platform untuk kemudian bisa menunjukkan bahwa partai ini layak untuk dipilih oleh rakyat. Nah, partai ini layak untuk bisa dipercaya oleh rakyat. Jadi memang ketika mendirikan sebuah partai, hal ini menjadi penting dan sangat perlu diperhatikan supaya partai mampu mendapat tempat di hati masyarakat. Karena merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan partai, merubah apa yang sudah menjadi pengalaman ketidakpercayaan masyarakat kepada partai itu sangat sulit. Tentu partai harus menunjukkan jati dirinya. Partai yang baru ya tentunya harus menunjukkan mengapa mereka berbeda. Maka mungkin hal-hal yang paling penting yang harus dilakukan partai adalah yang pertama, mereka harus transparan, ya, harus terbuka kepada masyarakat. Kemudian melakukan apa yang menjadi tugas dan fungsi partai itu sendiri. Jadi tidak hanya melakukan atau menyampaikan janji-janji kemudian tidak bisa melaksanakan janji itu. Lalu partai juga harus bisa menata dirinya untuk tidak terpengaruh dengan kekuasaan. Walaupun tujuan partai adalah untuk memiliki kekuasaan, ya, dalam tanda kutip sebuah sistem, ya. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi, ya, saudara-saudara. Jadi bicara tentang kekuasaan, bicara tentang keterbukaan, dan kemudian bicara tentang kinerja, gitu. Jadi kekuasaan, ya, politik dan hukum ini menjadi sesuatu yang perlu dibenahi oleh sebuah partai, baik partai yang lama maupun partai yang baru, dan hal ini harus sangat-sangat diperhatikan karena ini akan dilihat oleh masyarakat, ya. Hal ini akan menjadikan satu isu yang sangat sensitif bagi masyarakat. Jangan sampai partai itu karena kekuasaan dia kemudian terpengaruh oleh kekuasaan, ya. Karena kekuasaan ini sangat punya kekuatan yang besar sekali. Dia bisa mempengaruhi politik dan dia bisa mempengaruhi hukum, ya, saudara. Karena kenapa ini menjadi isu yang sangat penting dari masyarakat Indonesia? Karena yang terjadi partai itu selama ini dianggap hanya berbicara atau dalam melaksanakan tugasnya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan saja, gitu. Kemudian tidak lagi melihat kepada masyarakat. Lalu kemudian politik yang tidak sehat atau politik yang dalam tanda kutip tidak manusiawi, ya, yang dipertontonkan oleh partai. Nah, kemudian hukum yang melibatkan partai dalam arti bahwa banyak terjadi pelanggaran hukum di dalam tubuh partai, terutama yang sangat disentil adalah pelanggaran hukum terkait kasus korupsi. Nah, ini yang kemudian partai-partai yang baru khususnya harus sangat memperhatikan ini. Dan yang saya perhatikan semua partai secara tujuan dan apa yang ingin dicapai oleh partai kebanyakan secara garis besar sama. Tapi setiap partai yang baru yang kemudian sudah berapa saat ini sudah ada beberapa partai yang mendeklarasikan dirinya, ya, itu tentu mempunyai segmentasi tersendiri soal konstituen mereka dan apa yang menjadi tujuan mereka, apa yang menjadi prioritas mereka, kemudian apa yang menjadi perhatian mereka. Nah, salah satu yang
ingin saya sampaikan juga pada saat ini adalah pendirian dari Partai Rakyat Kecil Bersatu. Jadi Partai RKB, saudara. Nah, itu juga adalah salah satu partai yang sedang dipersiapkan untuk mengikuti pemilu di tahun 2024. Nah, partai ini sampai saat ini ya saudara sedang memenuhi persyaratan ya, sedang didirikan di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke ya. Dan hal yang sudah saya sampaikan tadi juga menjadi perhatian dari Partai Rakyat Kecil Bersatu. Maka kami dari Partai Rakyat Kecil Bersatu sangat memperhatikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat tentang hal-hal partai yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kami tidak ingin melakukan itu lagi atau kemudian mau menunjukkan, menghadirkan hal-hal yang semacam itu yang tidak kemudian menjadi hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Tentu kami sudah berpikir bagaimana kemudian menghadirkan sebuah partai yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kecil, karena tentu semua partai yang sedang dalam proses pendirian atau bahkan juga sudah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti pemilu di tahun 2024 pasti akan menunjukkan identitas mereka berbeda dari partai yang lain. Nah, saya tidak akan membicarakan partai yang lain, saudara. Tapi sampai saat ini saya hanya berbicara ya tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Nah, apa yang saya sampaikan tadi adalah sebuah pengantar karena melihat, mencermati pandangan-pandangan, kemudian pemahaman-pemahaman masyarakat tentang adanya atau berdirinya, lahirnya sebuah partai yang baru untuk mengikuti pemilu di tahun 2024. Nah, khususnya Partai Rakyat Kecil Bersatu, saudara, itu kami mengusung sebuah platform politik, yaitu politik tegak lurus, dalam arti bahwa kami tetap berpegang kepada konstitusi yang menjadi dasar atau menjadi fundamental dalam negara kita, yaitu konstitusi, karena negara kita adalah negara berdasarkan hukum, dan itu yang menjadikan platform kami untuk tetap mengikuti aturan yang ada. Yang kedua, politik tegak lurus juga mengartikan bahwa kami bekerja ataupun berpartisipasi ya dalam dua kelembagaan. Nah, jadi yang satu sebagai lembaga sosial masyarakat yang berada di luar pemerintahan, kemudian satu lembaga partai yang bergerak di dalam pemerintahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa kami fokus terhadap penegakan hukum dan fokus terhadap pola kepartaian yang transparan dan anti korupsi ya. Nah, di mana atau kenapa kami fokus kepada hukum? Karena memang lambang kami atau lambang partai kami memang lambang yang mengandung unsur hukum ya. Jadi ada 3 buku hukum dan juga lambang timbangan ya, timbangan hukum. Nah, dari situ itu yang merupakan arah dan visi, misi dan juga kebijakan apa yang akan diambil oleh partai ini berdasarkan kepada ketiga hal tadi, saudara. Kemudian saya tambahkan lagi bahwa partai ini adalah partai milik rakyat. Artinya partai ini partai yang bersumber atau berasal dari rakyat. Karena kami tidak mengusung terlalu kuat soal ketokohan ya, atau berbicara kami tidak mengusung terlalu kuat soal siapa-siapa yang menjadi pendiri di situ.
kami berorientasi kepada bahwa partai ini adalah partai rakyat, dan siapapun yang ada di dalam kepengurusan baik di tingkat pusat sampai di tingkat daerah adalah abdi rakyat. Dan ketokohan itu bagi kami hanya menjadi sebuah magnet atau daya tarik ya, atau boleh kalau saya sering cermati itu banyak pandangan bahwa tokoh itu mempunyai magnet ya, bahwa bisa menarik konstituen, ataupun mungkin lebih bisa dikatakan tokoh itu bisa mempengaruhi atau menjadi influencer bagi partai. Nah, kadang saya berpikir bahwa kalau memang tokoh itu sebagai influencer untuk bisa menarik ya, kadang-kadang saya berpikir ya saudara ya bisa saja kita pakai selebgram ya ataupun youtuber ya. Artinya ini contoh saja ya saudara-saudara, bahwa karena mereka punya follower itu kan bahkan lebih daripada pencapaian partai ya, suara yang dipunyai oleh partai. Jadi saya pikir lebih mudah itu, tetapi kan tidak begitu, bahwa memang membutuhkan seseorang tokoh yang memang punya integritas yang baik ya, punya track record yang baik, dan juga mampu untuk menjadikan sebuah partai sebagaimana yang diharapkan. Namun pada dasarnya ya saya juga memperhatikan dari beberapa partai-partai yang baru ya, bahwa tokoh-tokoh yang ada juga kadang ada tokoh yang kemudian berasal dari partai yang lama atau berasal dari suatu partai, kemudian mereka tidak bersama lagi ya, atau sudah keluar dari partai kemudian masuk kepada partai yang baru ya. Itu kita tidak tahu ya apa alasannya, atau tidak perlu juga kita masuk ke sana ya, atau saya masuk ke sana, tapi paling tidak ya punya catatan-catatan tersendiri dari masyarakat terhadap tokoh itu. Tapi itu hal yang biasa, dan kemudian itu menjadi pemikiran masing-masing partai. Tapi bagi kami di Partai Rakyat Kecil Bersatu, kalau ada yang bilang bahwa tokoh itu ya punya magnet sebagai magnet, mungkin kalau kami di Partai Rakyat Kecil Bersatu kami menghormati tokoh dan kalaupun tokoh itu ada, dia bukan mungkin sebagai magnet ya. Analogi kami bahwa tokoh itu sebagai pendorong. Ibaratnya kita mendorong sebuah mobil ya. Ketika mobil itu telah berjalan, tokoh itu apakah dia akan naik juga sebagai penumpang di dalamnya, ataukah dia akan melihat mobil itu berjalan dan dia tidak mengikuti, tapi kemudian dia sudah meninggalkan sebuah legasi yang baik untuk partai itu. Dan pemahaman kami seperti begitu saudara. Jadi ketika kalau tokoh itu dia ada bersama-sama sebagai sebuah penumpang di dalam sebuah mobil yang tadi didorong bersama-sama, maka dia menjadi bagian dari partai untuk kemudian bersama-sama. Dan kenapa demikian saudara? Karena ada hal yang baik dan juga ada hal yang tidak baik ya, atau ada hal yang positif dan hal yang negatif dari fungsi seorang tokoh itu ya. Hal positifnya itu bahwa dia bisa disebut sebagai magnet, sebagai influencer ya. Tapi kemudian ketika daya tarik dan juga kemudian pengaruh beliau ternyata menjadi sesuatu yang sangat vital ya di tubuh partai, maka bisa saja muncul keegoisan ya. Nah, kemudian partai yang tadinya mungkin menganggap bahwa tokoh ini punya sesuatu yang bisa mengangkat partai, tapi kemudian malah menjadi yang menguasai partai. Nah, ini yang kita melihat dari Partai Rakyat Kecil Bersatu, tidak mau itu terjadi dalam tubuh partai kami, karena partai ini adalah partai rakyat. Jadi rakyat yang menjadi tuan, yang menjadi puan ya di dalam partai kami. Dan semua kami yang ada di dalam, siapapun yang di dalam, sebagai pengurus dari tingkat yang tertinggi dari ketua umum sampai pada anggota yang biasa, di semua tingkatan dari pusat, provinsi dan daerah, kabupaten, kota sampai kepada kelurahan ya, kecamatan, kelurahan, itu adalah abdi negara.
Itu yang kemudian menjadi uh, ciri khas atau identitas dari Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan kemudian juga saudara-saudara, Partai Rakyat Kecil Bersatu juga mempunyai visi ya, menciptakan budaya anti korupsi. Nah, maka kami menganggap bahwa korupsi ini adalah salah satu musuh terbesar yang merusak sistem pemerintahan kita ya, yang kemudian masyarakat menjadi korbannya. Jadi salah satu yang kami usung juga itu adalah anti korupsi ya. Memang semua partai ya yang saya cermati juga mempunyai tujuan yang mengusung juga anti korupsi. Nah, misi kami menciptakan budaya anti korupsi, tapi kami berpikir bahwa bagaimana supaya itu menjadi sebuah budaya dengan melihat atau berkaca daripada kasus-kasus korupsi ya. Yang terakhir juga mungkin kasus kemarin ya, saudara, di DPR RI ya, salah satu pimpinan DPR RI. Nah, kami berkaca bahwa bagaimana menciptakan budaya itu kalau tidak ada akibat hukum yang bisa membuat efek jera kepada pelaku koruptor. Nah, makanya kami mengusung hukuman mati dan mengusung dan mengusulkan hukuman mati bagi pelaku koruptor. Nah, kenapa ini harus menjadi apa yang menjadi perhatian kita? Karena kami menganggap bahwa jika ada efek jera yang kuat, jika hukuman mati diterapkan, maka pelaku-pelaku ini menjadi takut untuk melakukan korupsi. Dan dengan adanya ketakutan untuk melakukan korupsi, maka dengan demikian budaya anti korupsi itu bisa terwujud. Jadi kalau cuma soal anti saja ya mungkin semua orang bisa katakan anti korupsi, saudara. Tapi apakah mereka takut untuk melakukan korupsi itu kita belum tahu. Karena sampai pada saat ini ya terbukti bahwa masih banyak orang ya, pejabat khususnya yang sampai saat ini ya baru kita lihat, kita perhatikan di beberapa hari yang lalu ya, masih banyak pejabat-pejabat yang terlibat korupsi dan bahkan sudah ya ada yang menjadi tersangka dan sebagainya ya. Artinya apa? Bahwa semua orang mengatakan anti korupsi dan bahkan mereka yang melakukan itu pun dulu sebelum jadi pejabat sudah mengikrarkan itu bahwa mereka anti korupsi, saudara. Tapi itu yang terjadi bahwa semua orang bisa mengatakan anti korupsi, tetapi belum tentu semua orang itu takut untuk melakukan korupsi. Maka kami berpikir bahwa dengan adanya hukuman mati menimbulkan bukan efek jera tapi ketakutan mental ya, psikologi, kemudian secara fisik ya. Maka dengan demikian budaya ini dapat terpenuhi. Nah, itu juga kami pikirkan karena kami juga adalah partai yang mengusung hukum, dengan lambang partai kami adalah lambang hukum, saudara. Jadi harus ada produk hukum yang kemudian atau visi sebuah hukum yang ingin kita jalankan supaya dengan demikian apa yang menjadi musuh untuk semua orang, musuh negara yaitu korupsi dapat diberantas. Memang banyak orang yang saya juga dengar atau saya juga amati bisa mengatakan bisa hilangkan korupsi, tapi korupsi ini adalah sesuatu yang laten ya saudara, ibaratnya sudah berakar. Maka salah satu cara itu harus kita cabut ya, harus mencabut akar-akarnya. Tidak bisa kita pangkas rantingnya, ibarat tanaman ya, itu sudah berakar. Jadi tidak bisa kita pangkas, satu-satunya harus kita matikan tanaman itu supaya dia tidak akan bertumbuh lagi. Nah, seperti itulah kasus korupsi saudara. Harus kita memang, maaf kata ya, bukannya kita ingin melanggar hak asasi manusia dalam konteks ini ya, tapi harus memang diberantas ya, sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah diberantas sampai akarnya berarti dianggap sudah dimatikan gitu. Nah, karena ya
korupsi ini kan sudah pada intinya melanggar hak asasi manusia, dan bukan hanya untuk hak satu dua orang, tetapi ya sudah secara kolektif ya hak asasi ini dilanggar oleh korupsi ya. Lihat kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan pendidikan ya, kebutuhan sandang pangan, kebutuhan anak-anak kecil, susu ya. Misalnya yang terjadi yang gampang untuk kita bisa perhatikan, kita lihat korupsi itu membuat sengsara masyarakat ya. Akses jalan tidak bisa dibuat. Ada terjadi isolir di beberapa daerah ya. Bahkan untuk mendapatkan akses air minum dan sebagainya ya, itu sangat sulit. Jadi banyak hak asasi yang kemudian harus dikorbankan dengan satu kegiatan atau satu kasus korupsi. Nah, ini yang menjadi perhatian kami di Partai Rakyat Kecil Bersatu. Nah, saudara, kami juga mengusung transparansi ya, keterbukaan ya. Kami mengusung kemandirian. Kemudian kami juga membuka setiap atau memberikan kesempatan kepada setiap warga masyarakat ya, baik perempuan ya, anak muda, untuk bersama-sama kita masuk dalam dunia politik, dan kemudian kita memberikan ide-ide ya, pemahaman kita ya, kreasi kita dalam membangun sebuah politik yang baik. Karena kami juga menginginkan bahwa politik itu harus berubah. Ada bukan saja perubahan tentang bagaimana menciptakan sebuah pemerintahan yang baik ya, tetapi hal yang paling perlu dirubah lebih dulu adalah cara kita berpolitik. Itu yang kemudian harus kita rubah. Kenapa? Karena segala kebijakan terkait masa depan bangsa, terkait masyarakat yang ada dalam negara kita, itu dibuat dalam satu kebijakan politik. Maka cara kita berpolitik mulai dari pelaksanaan pendirian partai ya saudara, itu harus transparan, akuntabel, dan profesional ya. Secara mental, psikologi ya, itu harus betul-betul perekrutan yang baik ya. Ada intelektualisme yang dikedepankan ya. Kemudian pelaksanaan pemilu ya, itu juga harus transparan dan akuntabel ya. Kemudian berbicara soal pokoknya hal-hal yang terkait pelaksanaan pemilu, mulai dari data, tempat pelaksanaan pemungutan suara dan sebagainya. Lembaga yang melaksanakan pemilu juga harus betul-betul diperhatikan ya, harus betul-betul independen ya. Kemudian lembaga pengawasan pemilu juga harus berani untuk melakukan tugas-tugas mereka. Jadi cara kita berpolitik mulai daripada pendirian partai sampai kepada pemilu, penentuan, dan bahkan sampai yang perhitungan, bahkan sampai pengumumannya juga saudara. Nah, itu betul-betul harus transparan dan akuntabel. Jadi bisa dapat dipercaya, tidak terjadi kecurangan. Nah, itu yang pola-pola berpolitik kita. Kemudian tidak sampai di situ saja saudara. Ketika sebuah partai lolos dan masuk dalam kekuasaan, cara berpolitik juga itu harus dirubah. Karena ketika sudah ada berdiri pada kekuasaan, pada lantai kekuasaan, maka keinginan-keinginan yang menuju kepada kepentingan pribadi mulai bermunculan. Jadi kepentingan kelompok, kepentingan pribadi ya, kepentingan partai mulai bermunculan. Nah, mental ini yang harus dirubah saudara. Nah, makanya kami menganggap ya, Partai Rakyat Kecil menganggap bahwa keberadaan sebuah partai atau cara berpolitik dalam pemahaman Partai Rakyat Kecil Bersatu adalah
mencari, menemukan, menentukan, melaksanakan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik bagi masyarakat. Itu menurut kami bahwa politik adalah mencari, menemukan, menentukan, melaksanakan dan menghasilkan sebuah sistem politik yang baik, sebuah kebijakan politik yang baik bagi bangsa dan negara. Jadi itu yang merupakan identitas kami dan pemahaman kami kepada politik itu sendiri, saudara-saudara. Nah, jadi kembali lagi ke awal, saudara-saudara, apabila ada saudara-saudara kita, sebagian masyarakat kita yang setuju dengan berdirinya sebuah partai, dan kemudian ada yang tidak setuju, saya kira itu hal yang wajar, tetapi sebenarnya itu harus diberikan pemahaman supaya kita, masyarakat kita, itu paham betul dengan sebuah sistem politik. Karena begini, saudara, kalau sistem politik kita berjalan dengan baik, politik kita adalah mental politik dengan baik, transparansi, ya, profesional, kemudian akuntabel, kemudian berorientasi kepada hasil, kepada cita-cita, kepada tujuan, kepada konstitusi. Sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia sampai saat ini kita adalah bangsa yang paling makmur, ya. Kita adalah bangsa yang kemudian masyarakat merasakan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, segala kebutuhan, segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban, menyangkut hak hidup dan kebutuhan-kebutuhan hidup, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, itu sebenarnya kita tidak ada masalah lagi dengan itu, saudara. Kalau memang cara berpolitik kita yang kita sudah bangun sejak dulu itu adalah politik yang baik, maka kita akan hidup dengan sangat baik. Makanya kami di Partai Rakyat Kecil Bersatu mempunyai slogannya itu kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan. Jadi kita mulai dengan sebuah kebersamaan. Makanya tadi saya bilang bahwa ketokohan itu sebagai pendorong bagi sebuah wadah agar wadah ini bisa berjalan, dan bukan lagi secara pribadi, ya, tapi secara kebersamaan. Karena kalau sendiri kita nggak bisa apa-apa, tapi kalau secara kebersamaan, kemudian kebersamaan itu dilakukan dengan cara yang adil, keputusan-keputusan adalah berbicara dengan adil, maka kesejahteraan itu akan bisa dinikmati, baik di dalam maupun di luar. Begitu pula dengan hukum, saudara. Kita berusaha supaya sistem hukum kita tidak tajam ke atas. Sistem hukum kita tidak hanya tajam ke bawah, tetapi harus tajam ke atas. Dan bukan saja ke bawah dan ke atas, tetapi harus tajam keluar dan tajam ke dalam. Makanya untuk menciptakan budaya anti korupsi harus ada mental yang takut untuk melakukan korupsi. Makanya kita mulai dari dalam partai sendiri. Nah, pada setiap anggota partai ya, harus betul-betul komitmen dan konsekuen, ya, tahu apa yang mereka dapatkan, mereka terima jika mereka melakukan pelanggaran hukum, terutama korupsi. Nah, karena kita mengusung adanya hukuman mati bagi pelaku-pelaku koruptor. Nah, tinggal nanti bagaimana masyarakat menilai. Tapi intinya kami ingin supaya sistem kepartaian ini menjadi baik. Kenapa, saudara? Ini mungkin sangat miris juga saya katakan, ya. Artinya ini menjadi pukulan, juga menjadi satu yang harus kita ingat, satu hal yang harus kita pelajari, kemudian menjadi satu pengalaman, ya, tentang sebuah partai, tujuan dan kinerja partai. Saudara, hari ini adalah tanggal 30 September 2021, di mana pada hari ini di tahun 65, ya,
terjadi sebuah peristiwa yang disebut G30 SPKI, yang mana sebuah partai telah melakukan sebuah kebiadaban, sebuah tragedi yang kita kenang sampai saat ini, sangat melukai hati bangsa dan negara kita. Dan itu dilakukan oleh sebuah partai. Maka dengan momen peringatan G30 SPKI di tanggal 30 September 2021, saya, Paulus Ferdinand Mamondol, dengan segala kerendahan hati mengingatkan kita semua melalui tayangan video saya saat ini, saudara, siapapun kita, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan adanya partai baru, tapi biarlah momentum ini, peringatan ini menjadi satu hal yang sangat mengetuk hati kita, bahwa tanggung jawab bangsa dan negara, tanggung jawab kepartaian adalah tanggung jawab kita bersama. Marilah kita dengan itikat baik, selaku masyarakat, selaku rakyat Indonesia, kita mau mempunyai perhatian untuk kemajuan bangsa kita, untuk menghasilkan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan politik yang baik melalui satu kepartaian yang baik. Jadi peristiwa atau peringatan ini akan menjadi satu hal yang kemudian memicu kita untuk bersama-sama memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara lewat sebuah kepartaian yang baik. Semuanya terserah pada pilihan Anda, tetapi sebagai warga negara yang baik, kita punya tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam kemajuan, mengambil bagian dalam pembangunan, mengambil bagian dalam segala hal yang menyangkut kemaslahatan rakyat dan juga kemajuan bangsa ini. Paling tidak, kalaupun saudara tidak masuk sebagai anggota partai, tetapi janganlah kita menganggap bahwa partai itu tidak penting. Karena dalam kepartaian, apa yang menjadi cita-cita bangsa itu ditentukan. Kalaupun saudara tidak masuk sebagai keanggotaan partai, paling tidak pada saat pemilu di tahun 2024 nanti, jika Tuhan berkenan, pilihlah partai yang sesuai dengan hati nurani Anda, partai yang bisa dipercaya, partai yang bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Anda, partai yang bisa membawa aspirasi Anda. Saya, Paulus Ferdinand Mamondol, terima kasih untuk perhatian saudara sekalian dalam menyaksikan video edukasi dan inspirasi saya tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang tidak berkenan. Saya sini tidak mau menyinggung siapapun. Kita sama-sama punya tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi yang baik tentang politik dan kepartaian. Dan saya mohon maaf apabila ada yang saya katakan menyakiti atau membuat saudara-saudara tidak berkenan, ya. Dan juga saya meminta partisipasi saudara-saudara terhadap apa yang saya sampaikan. Apabila ada masukan, ada saran, ide tentang bagaimana kami membangun Partai Rakyat Kecil Bersatu, ataupun kritik terhadap apa yang saya sampaikan, saya menerimanya dengan senang hati. Dan saya juga mohon maaf saya tidak menerima sebuah perdebatan, karena apa yang saya sampaikan pada video ini adalah sarana untuk memperkenalkan, memberikan edukasi. Nanti ada ruang dan waktu untuk kita bisa memperdebatkan apa yang saya sampaikan, ataupun bisa memperdebatkan apa yang menjadi isu-isu nasional
nanti kita siapkan waktu, tempat untuk situasi atau maksud itu. Tapi yang penting bagi saya, bagi kami Partai Rakyat Kecil Bersatu, bahwa kami bisa memberikan sebuah wacana yang baik melalui tayangan ini kepada saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara boleh memberikan komentarnya juga pada kolom komentar supaya bisa menambah wawasan saya, bisa menambah juga kasana saya untuk menyampaikan edukasi-edukasi yang bermanfaat. Tetap kita satu hati, tetap kita satu jiwa untuk mencintai bangsa dan negara, karena tugas kita bersama sebagai anak bangsa untuk menentukan cita-cita kebangsaan kita. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Salam rakyat.